Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas menipu gajah yang pintar. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan santai. Di tengah jalan, dia melihat kerumunan massa. Abu Nawas penasaran, lalu menghampiri kerumunan tersebut. Abu Nawas bertanya kepada seorang warga, "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Ada pertunjukan keliling dan melibatkan gajah ajaib," jawab orang itu. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" kata Abu Nawas penasaran. Lalu orang itu menjawab, "Gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Dan yang paling menakjubkan, gajah itu mengerti bahasa manusia." Mendengar yang dikatakan oleh orang tadi, Abu Nawas makin penasaran. Ia sangat ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban gajah itu. Tak lama, Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang bisa membuat gajah itu mengangguk-angguk. Banyak di antara penonton yang tertarik mencoba. Mereka maju satu persatu. Dengan berbagai cara, mereka mencoba membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tetapi sia-sia, gajah itu tetap menggeleng-geleng kepala. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran, hingga ia mendapat giliran untuk maju. Setelah berhadapan dengan gajah itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Lalu gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun tetap saja gajah itu menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. Lalu Abu Nawas mengancam, "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu." Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Para penonton terpukau, karena Abu Nawas akhirnya bisa membuat gajah itu mengangguk. Atas keberhasilannya, Abu Nawas mendapatkan hadiah. Sementara itu, sang pemilik gajah marah. Dia malu bukan kepalang. Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Hari ini dia melatih gajahnya untuk tidak menggelengkan kepala. Ia mengancam akan menghukum berat gajahnya bila sampai bisa dipancing penonton untuk bisa menggelengkan kepala, terutama oleh Abu Nawas. Tidak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat yang dinanti tiba. Para penonton banyak yang mencoba untuk membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Namun, seperti hari sebelumnya, para penonton tidak sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang mencoba, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. "Tahukah engkau siapa aku?" Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menyerah. Lalu dia mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau guna balsam ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosokkan keselangkanganmu dengan balsam?" kata Abu Nawas. Dan gajah itu pun tetap mengangguk. Kemudian Abu Nawas menggosokkan selangkangan binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam.
Abu Nawas mulai mengancam gajah itu. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Si gajah itu pun mulai ketakutan, sehingga ia lupa dengan ancaman tuannya. Gajah itu terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Dengan kecerdikan dan akalnya yang licin, lagi-lagi Abu Nawas kembali mampu memenangkan sayembara. Itulah kisah bagaimana Abu Nawas mengecoh seekor gajah dengan kecerdikannya. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja ke atas gunung. Pada suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Lalu, Abu Nawas pun datang ke istana. Akhirnya kau datang juga, Abu Nawas, kata sang raja saat Abu Nawas datang ke istana. Apa yang mau raja minta dariku? Tanya Abu Nawas. Bisakah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung, sehingga aku bisa lebih leluasa melihat negeriku? Tanya raja. Mendengar permintaan raja, sontak Abu Nawas kaget. Tapi tidak mungkin menolak perintah baginda raja, kecuali kalau memang ingin mendapat hukuman. Akhirnya Abu Nawas pun menyanggupi permintaan raja. Abu Nawas diberi waktu 1 bulan untuk melaksanakan perintah raja tersebut. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Ia terus berpikir apa yang harus ia lakukan. Hingga akhirnya ia mendapatkan ide. Dan pada hari ke-10, ia pun segera menemui raja. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Hamba mohon baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin, kata Abu Nawas. Raja menyanggupi syarat yang diminta oleh Abu Nawas. Dengan segera, ia menyiapkan 10 ekor sapi yang gemuk, lalu menyembelihnya. Daging sapi itu dibagikan kepada rakyat, tepat pada hari di mana Abu Nawas akan memindahkan istana. Semua penduduk negeri berkumpul. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Abu Nawas memindahkan istana. Abu Nawas berdiri tegak di depan raja dan penduduk. Lalu sang raja bertanya, Abu Nawas, apakah kau sudah siap? Kenapa diam saja? Harusnya kau sudah mulai memindahkan istana ini ke atas gunung. Hamba sudah siap sejak tadi, baginda, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya baginda dengan perasaan heran. Dari tadi hamba berdiri, menunggu seluruh rakyat yang hadir meletakkan istana baginda di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana baginda ke atas gunung, sesuai perintah baginda, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, raja tidak bisa berkata apapun. Ia menyadari keinginannya untuk memindahkan istana merupakan hal yang mustahil. Itulah kisah Abu Nawas yang mendapatkan perintah untuk memindahkan istana raja ke puncak gunung. Kisah Abu Nawas terusir dari kota sendiri. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid bermimpi di dalam tidurnya. Dan karena mimpi tersebut, Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Bagaimana cerita lengkapnya? Ikuti terus videonya ya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh raja ke istana. Raja berkata, "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas
masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggangi keledai atau binatang tunggangan yang lain. Mendengar titah rajanya, akhirnya Abu Nawas pun berkemas. Dengan bekal secukupnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai menipis. Sebenarnya, Abu Nawas tak terlalu sedih dengan pengusirannya tersebut, karena dia sangat yakin sekali bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya dari kesulitan yang menjeratnya tersebut. Bukankah tidak ada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa kangen yang menyayat hati. Rasa kangen itu semakin sulit untuk dibendung. Dia terus berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tapi itu tidak mungkin. Mana ada yang mau menggendong orang sejauh itu? Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, kata Abu Nawas dalam hati. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara, yang mana cara tersebut tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatunya, lalu berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-lucut semakin menggila, karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Kabar pun mulai menyebar luas hingga sampai ke istana. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Abu Nawas kembali dengan tidak berjalan kaki, berlari, melompat-lompat, merangkak, menunggangi keledai atau binatang tunggangan lainnya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, Abu Nawas lagi-lagi berhasil dengan taktik yang tepat. Itulah kisah Abu Nawas yang kembali berhasil lolos dari hukuman berkat kecerdasannya. Semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur pemirsa semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.